Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailina 'alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Al-ayah. Qala nabiyuna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa 'alai amruna fahuwa raddun. Al-hadis. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah mencak di sesi Ramadan ini atau di bulan suci Ramadan ini hari yang ke-15. Yang mudah-mudahan kita senantiasa dikuatkan Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan fisik, dikuatkan mental, dikuatkan keimanan tentunya, agar senantiasa bisa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di antara pelajaran bulan Ramadan bagi kita adalah Ramadan mengajarkan untuk mengikis kecintaan kita terhadap dunia. Kita lihat orang yang berpuasa, bagaimana mereka meninggalkan kesenangan dunia, memilih menderita demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menahan lapar, menahan nafsu, menahan emosional untuk senantiasa diterima ibadah puasanya di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia secara fitrah ya, itu memiliki naluri-naluri ya. Kalau kita bagi ya, naluri itu dibagi menjadi 3 ya. Pertama, naluri mempertahankan atau naluri mempertahankan diri. Yang kedua, naluri seksual ya, atau menyalurkan biologis. Kemudian yang ketiga yakni naluri beragama, gorizatut tadayun, naluri beragama, kemudian gorizatul baqa, naluri mempertahankan diri, dan yang ketiga gorizatun nau, yakni naluri mempertahankan keturunan atau naluri seks atau menyalurkan biologis. Nah, dia apabila kita telusuri bahwa fitrah manusia itu mempunyai kecenderungan untuk mencintai dunia, karena itu fitrah manusia. Dengarkan ya ceramah Kiai Haji Abdullah Gimnastiar ya, dalam satu nasyidnya, barang siapa dunia tujuannya, barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Tapi barang siapa dunia tujuannya, niscaya akan letih dan pasti sengsara diperbudak dunia sampai akhir masa. Nah, itu salah satu nasyid dari A'agim. Nah, ini sebenarnya seperti itu. Jadi ketika kita cinta dunia ya, kita terlalu mencintai dunia, akan merasa belum puas terus, akan senantiasa diri kita ingin mendapatkan yang lebih. Itulah syahwat cinta dunia. Nah, makanya oleh seorang muslim itu harus dikikis cinta dunia seperti itu.
Sebagaimana Allah Subhanahu berfirman dalam surah Al-Munafiqun ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillah. Jadi ketika dikatakan berangkatlah berjihad di jalan Allah, kalian merasa berat. Apakah kalian lebih suka kehidupan dunia daripada akhirat? Tidaklah kenikmatan dunia dibanding dengan akhirat kecuali hanya kenikmatan yang sedikit. Nah, dalam ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu berat untuk apa? Untuk berangkat jihad di jalan Allah, berangkat untuk melaksanakan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala karena lebih cinta dunia. Contoh, ketika kita berangkat ke masjid merasa berat padahal dekat dengan ke masjid. Tapi merasa berat karena tadi mungkin di rumahnya sedang melakukan hal yang aktivitas ya yang menyenangkan, atau mungkin lagi kerja ya, atau lagi mungkin sedang bertamasya, piknik sana kemari, sehingga waktu terlewatkan begitu saja tanpa menyadari itu sudah waktunya waktu sholat. Nah, inilah salah satu bentuk bahwa manusia ya ketika sudah cinta dunia akan berat untuk beribadah kepada Allah, untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di akhir zaman bahwa akan datang atau akan datang di suatu masa di mana kaum muslimin lemah, tidak berdaya karena saking tidak punya kekuatannya. Ketika apa tadi? Ketika hubud dunia, ketika terlalu cinta dunia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a qaum ala qas'atihim. Qala qila min qillatin la walakinnahu gusa'us sail yaj'alul wahnu fi qulubikum wa yunza'ur ru'bu min qulubi uduwikum atau aduwikum. Jadi la hubbikumud dunya wa karahatiyakum fil maut. Nah, dalam hadis ini diterangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, telah dekat suatu masa di mana kalian akan dikerubuti oleh umat-umat yang lain, sebagaimana suatu kaum mengerubuti nampan makanan mereka. Perawi berkata, Rasulullah SAW ditanya, apakah hal itu disebabkan karena sedikitnya kaum muslimin atau jumlah kami? Rasulullah SAW bersabda, bukan, melainkan karena kalian bagaikan buih banjir. Ya, buih banjir kita lihat ya, begitu banyak, itu kan, akan dijadikan penyakit wahn, lemah pada hati-hati kalian, dan akan dicabut rasa takut dari musuh-musuh kalian karena kecintaan kalian pada dunia dan takutnya kalian akan kematian. Jadi wahn itu adalah hubud dunya wa karihatul maut. Penyakit wahn, penyakit yang ada di diri kaum muslimin itu adalah tadi penyakit cinta dunia dan takut mati, sehingga menjadi lemah kaum muslimin. Musuh-musuh Islam begitu bersemangat ya, bersemangat untuk apa? Mencobak-cabik ya, kaum muslimin pada saat ini. Ya mungkin hari ini ya, kita lihatlah kaum muslimin kalau dihitung itu kan, itu berapa jumlahnya, berapa miliar. Itu banyak. Tapi tidak mempunyai kekuatan. Karena apa? Karena tadi kaum muslimin tidak mempunyai seorang pemimpin yang menerapkan aturan Allah, yang akan melaksanakan hukum-hukum syariah, sehingga akan terrealisasi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga kaum muslimin akan berjaya kembali.
Tapi faktanya, sayang seribu kali sayang, umat Islam sekarang tidak mempunyai suatu kepemimpinan yang akan menerapkan aturan Allah, ya, dan tidak mempunyai institusi negara yang akan menerapkan aturan Allah, sehingga umat Islam sekarang terpecah jadi beberapa puluh negeri Muslim, ya, tidak bersatu. Padahal dalam Al-Quran sudah jelas, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, seharusnya kaum muslimin itu bersatu untuk tadi kuat, ya, disepertikan seperti sapu lidi lah, ya. Ketika hanya satu sapu lidi itu untuk menyapu itu tidak ada kekuatan, ya. Tapi kalau sapu lidi ini banyak, kemudian diikat, kemudian disatukan, ini akan menjadi kekuatan untuk menyapukan kotoran-kotoran yang berada di rumah kita atau di halaman kita. Sama halnya kaum muslimin juga ketika tidak mempunyai kekuatan, ya, akhirnya seperti itu tadi, seperti satu nampan, ya, yang ada makanan di sana dikerubuti oleh banyak orang, ya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara kita mengikis cinta dunia dalam diri kita, ya, sehingga dunia tidak menjadi penghalang ibadah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain mengetahui bahaya cinta dunia sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, kita juga harus mengetahui hakikat dunia dibandingkan dengan akhirat. Jadi banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan akan hakikat dunia, ya, bahwa dunia itu adalah kehidupan yang menipu, ya, ada permainan dan senda gurau, ya, dalam Quran surah Al-An'am ayat 32 itu dijelaskan, ya. Jadi atau dunia mata'al ghurur gitu kan, banyak lah, ya. Jadi dunia itu atau akhirat lebih baik daripada dunia. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan hal itu, sehingga kita tahu bahwa dunia ini tidak akan lama, dunia ini tidak kekal. Sehingga ketika kita mengetahui bahwa dunia ini akan kita tinggalkan, kenapa kita harus hubud dunia? Kenapa kita harus mengumpulkan harta, ya, bersenang-senang di dunia tanpa mempedulikan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita hindari, yang harus kita kikis, ya, kecintaan kita terhadap dunia, ya. Apakah tidak boleh kita mempunyai harta? Boleh, silakan. Tidak, Islam tidak melarang kita tadi menginginkan harta. Cuman tadi harta kita itu untuk apa? Kekayaan kita itu untuk apa? Kalau hanya untuk bermegah-megahan, berpoya-poya, nah ini tidak akan berguna bagi kita nanti di akhirat. Kenapa? Karena ketika kata Rasul, aksarul mal aksarul hisab, aqalul mal aqalul hisab. Jadi ketika banyak harta, kita akan banyak perhitungannya nanti. Ini harta ini diperoleh dari mana? Dari halalkah atau dari haramkah? Ya, dari jalan lewat yang ahsan, ya, yang baik, atau lewat korupsi, ya, suap menyuap, ya, atau dengan hal-hal yang diharamkan, ya, diperoleh dari hal-hal yang haram. Nah, ini akan dipertanyakan. Kemudian setelah kita mendapatkan harta tersebut, nah, harta tersebut kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta ini dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau hanya untuk berpoya-poya, untuk kesenangan? Apakah harta ini dipakai untuk di jalan dakwah, ya, untuk menyebarkan Islam, ya, supaya Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia, ya, atau untuk mensyiarkan agama Islam, atau hanya dipakai untuk bermegah-megahan, rumah mewah, mobil mewah, gitu kan, bersenang-senang tanpa mempedulikan zakatnya, sedekahnya, ya. Padahal harta itu sebenarnya bisa dibawa mati ketika harta tersebut
diimpakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan menyantungi fakir miskin, ya, kemudian anak yatim, kemudian membangun masjid, ya, membantu yang kekurangan dan lain sebagainya. Nah, harta itu akan kita bawa. Nah, yang cinta harta tersebut, ya, atau tadi mempunyai harta tersebut akan terselamatkan nanti di akhirat. Karena tadi hartanya itu, kekayaannya itu untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu surah Al-An'am ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa ma hayatud dunya illa la'ibun wa lahu waladdarul akhirah, ya, khairul lil ladzina yattaquna afala taqilun." Tidaklah kehidupan dunia kecuali bagaikan permainan dan senda gurau semata. Dan sungguh negeri akhirat itu pasti lebih bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Nah, apalah ta'qilun? Apakah mereka tidak berpikir? Ya. Nah, kemudian dalam surah At-Taubah juga, ya, bahwa kenikmatan dunia adalah kenikmatan yang sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Tidaklah kenikmatan dunia dibanding dengan akhirat kecuali hanya kenikmatan yang sedikit. Jadi dibandingkan kenikmatan di dunia dan di akhirat, ya, atau di surga nanti, diibaratkan tangan kita dicelupkan, yakni ke lautan yang luas, kemudian diangkat jari kita, nanti ada di sana setetes air, ya, yang tersisa di jari kita. Nah, itulah kenikmatan dunia. Sedangkan kenikmatan akhirat tadi lautan yang luas. Nah, jadi sekali lagi jangan sampai kita terlena dengan dunia ini sehingga melupakan akhirat. Kita kerja keras, itu kan, tapi melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi kerja keras tapi sholat ditinggalkan, puasa ditinggalkan, ya, kemudian dakwah di jalan Allah ditinggalkan. Nah, ini hal-hal yang akan mengakibatkan kerugian bagi kita, ya, ketika kita tadi hanya mementingkan dunia tanpa mempedulikan akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan sore ini. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menguatkan diri kita supaya kita senantiasa mengikis hubud dunia, kemudian lebih menonjolkan, yakni ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan tadi, ya, memperjuangkan agama Allah supaya agama Allah ini tegak kembali di atas bumi, dan kaum muslimin dan seluruh alam itu akan manfaatnya, ya, akan terasa manfaatnya. Mungkin dari saya seperti itu, ya. Sekali lagi mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.